A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan, yang pertama ada Eka Yusuf Kurniawan, yang kedua ada Suci Indrianti, yang ketiga ada Sania Hening Naluria, dan saya Adelia Intan Nurzaini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis yang telah kami buat dengan judul Dashboard Komoditas Padi, yaitu analisis produksi dan faktor produktivitas padi di Kota Sidoarjo pada tahun 2024. Melalui dashboard ini, kami menganalisis data produksi padi, luas lahan, penggunaan pupuk, tenaga kerja, serta produktivitas padi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi dan memberikan rekomendasi strategis peningkatan produktivitas. Dengan presentasi yang kami sampaikan, semoga memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dashboard komoditas padi di Kota Sidoarjo pada tahun 2024. Dashboard ini bertujuan untuk menganalisis produksi padi berdasarkan luas lahan, penggunaan pupuk, tenaga kerja, serta tingkat produktivitas. Secara keseluruhan diperoleh data. Yang pertama ada total produksi padi sekitar 11.220 ton. Yang kedua ada rata-rata produktivitas sekitar 5,94 ton per hektar. Yang ketiga ada total luas lahan yaitu 1.886 hektar. Yang keempat ada total penggunaan pupuk 97.400 kilo. Yang terakhir ada total tenaga kerja ada 1.598 orang. Data ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan produksi padi di Kota Sidoarjo selama tahun 2024. Dapat diketahui bahwasanya pada grafik tren produksi padi, produksi mengalami fluktuasi sepanjang tahun. Nah, yaitu produksi terendah itu terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 760 ton, dan yang kedua itu produksi terus meningkat hingga mencapai puncaknya yaitu pada bulan Juli sebesar 1080 ton. Nah, setelah bulan Juli, produksi itu mulai mengalami penurunan hingga mencapai sekitar 870 ton pada bulan Desember. Nah, untuk produktivitasnya yaitu produktivitas terendah terjadi pada bulan Februari, yaitu sekitar 5,00 ton per hektar. Nah, untuk produktivitas tertinggi itu terjadi pada bulan Juli juga, yakni sebesar 6,67 ton per hektar. Nah, dari kedua hal ini dapat menunjukkan bahwasanya bulan Juli yaitu merupakan bulan dengan periode paling produktif bagi budidaya padi di Kota Sidoarjo. Analisis penggunaan pupuk dan tenaga kerja. Pada tahun 2024, penggunaan pupuk mencapai 97.400 kg, terdiri dari urea yang mencapai 34.600 kg atau 35,5%, organik mencapai 31.600 kg atau 32,5%, sedangkan pupuk NPK mencapai 31.200 kg atau 32%. Penggunaan pupuk relatif seimbang sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Dari sisi tenaga kerja, total tenaga kerja yang digunakan sebanyak 1.598 orang. Jumlah tenaga kerja tertinggi terjadi pada Agustus, yaitu 145 orang. Rata-rata tenaga kerja per bulan sebanyak 133 orang. Tenaga kerja berperan penting dalam kegiatan budidaya, mulai dari pengelolaan lahan, pemeliharaan, hingga panen. Berdasarkan hasil analisis dan beberapa penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa 1.
Produksi padi tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 1080 ton. 2. Produktivitas tertinggi juga terjadi pada bulan Juli sebesar 6,67 ton. Ketiga, penggunaan pupuk memiliki hubungan yang sangat kuat dengan produksi padi, ditunjukkan oleh nilai korelasi R sama dengan 0,87. Yang keempat, pengelolaan pupuk yang tepat dapat meningkatkan hasil panen. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat kita berikan. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan pupuk sesuai kebutuhan lahan. Yang kedua, meningkatkan perencanaan tanam dan panen berbasis Sebagai data. tambahan dari Yang kesimpulan yang telah ketiga, disampaikan, memberikan saya akan perhatian memberikan kepada petani sedikit mengenai pendalaman teknik terhadap budidaya data dan produksi dan pemupukan yang tepat. produktivitas padi yang Yang terdapat keempat, pada dashboard. memanfaatkan Nah, dashboard sebagai alat berdasarkan monitoring grafik tren dan produksi padi, dapat dilihat pengambilan bahwasanya keputusan produksi di sektor mengalami pertanian. fluktuasi sepanjang tahun 2024. Produksi terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 760 ton. Setelah itu, produksi mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli, yakni sebesar 1080 ton. Peningkatan ini cukup menunjukkan bahwasanya kondisi budidaya padi pada periode tersebut berjalan cukup optimal. Jika dilihat dari sisi produktivitas, pola yang terjadi juga sejalan dengan tren produksi. Produktivitas terendah tercatat pada bulan Februari, yaitu sebesar 5 ton per hektar, kemudian terus meningkat hingga mencapai nilai tertingginya pada bulan Juli sebesar 6,67 ton per hektar. Hal ini menunjukkan bahwasanya peningkatan hasil panen tidak hanya disebabkan oleh luas lahan yang digunakan, tetapi juga karena kemampuan lahan dalam menghasilkan padi yang lebih tinggi. Nah, peningkatan produksi dan produktivitas pada pertengahan tahun diduga dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor, yakni seperti kondisi pertanian yang lebih mendukung, penggunaan sarana produksi yang lebih optimal, serta pengelolaan budidaya yang baik. Nah, sebaliknya setelah bulan Juli terjadi penurunan produksi yang mencapai sekitar 870 ton pada bulan Desember. Nah, meskipun demikian, tingkatan produktivitas masih berada pada kategori yang cukup baik dibandingkan dengan awal tahun. Nah, demikian data ini semakin memperkuat kesimpulan bahwasanya bulan Juli merupakan periode yang paling produktif bagi budidaya padi di Kota Sidoarjo dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan strategi peningkatan produksi pada periode berikutnya. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.